Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Irfan Fadlur Rahman pada mata kuliah Teknologi Hasil Ternak setiap kali ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, teman-teman, pada hari ini kita memasuki pekan ke-10 pada mata kuliah Teknologi Hasil Ternak ya. Untuk pekan ke-10 ini, ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini khususnya itu nanti mahasiswa diharapkan mampu menjalankan prosedur pengolahan hasil ternak untuk menghasilkan produk olahan yang bermutu. Khususnya di pekan ke-10 ini nanti mahasiswa mampu melakukan prosedur-prosedur pengolahan hasil ternak, khususnya pada produk susu, daging, dan telur secara prosedural dan juga mandiri. Di mana pada bahasan kali ini kita akan membahas terkait pengolahan susu fermentasi. Sedikit review ya teman-teman materi pekan yang lalu itu terkait teknologi ternak. Tapi sebelumnya materi yang saya sampaikan ini saya kutip dari beberapa referensi berikut, yaitu ada dari Handbook dari Science and Technology, kemudian khususnya itu ada di chapter 12, 13, dan 22, di mana chapter 22 ini sangat ditekankan sekali karena akan membahas tentang fermented milks, dan beberapa ilustrasi juga gambar saya ambil dari Pinterest ya. Nah, kita review sedikit dulu ya, teman-teman. Sebetulnya, apa sih konsep dari from the farm to the table? Jadi, seperti kita ketahui bersama, bahwa makanan yang siap saji di meja itu tidak begitu saja muncul, tetapi semua berasal dari farm ya, dari kandang. Kemudian ada proses harvest ya, pemeliharaan ternaknya, kemudian di post harvest ada penanganan pasca panennya ya, dari susu, daging, dan telur itu dipanen, kemudian diolah lebih lanjut melalui proses processing ya. Ada proses pengolahan di sana hingga jadilah produk pangan yang nantinya akan didistribusikan baik itu ke restoran maupun ke meja ataupun diolah lebih lanjut sehingga bisa dinikmati oleh para konsumen ya. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang masih ingat? Kita review dulu. Pekan lalu kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Pekan lalu kita sudah belajar apa? Ya, jenis-jenis pengolahan susu, betul ya. Jadi, ada beberapa jenis-jenis pengolahan terhadap susu, ya. Salah satunya ada susu segar, kemudian ada susu pasteurisasi, susu kental manis, juga susu bubuk. Lalu apa sih perbedaannya? Kita review, kita ulas lagi ya, supaya teman-teman tidak lupa. Jadi, susu segar itu merupakan susu yang keluar dari ternak perah ruminansia ya yang memiliki ambing yang tidak ada proses penambahan bahan apapun, jadi masih segar. Paling hanya ada proses pendinginan saja, belum ada kontaminasi, belum ada penambahan bahan lain. Ya, itu menurut SNI nomor 3141 di tahun 2011. Sedangkan susu pasteurisasi menurut SNI 3951 tahun 2018 yaitu susu ya dari susu murni atau susu segar yang telah melalui proses pemanasan pada suhu tertentu, yaitu metodenya adalah HTST atau High Temperature Short Time, dengan tujuan untuk membunuh bakteri patogen yang terkandung pada susu tersebut. Namun tidak mempengaruhi kandungan gizi susunya. Jadi, tujuan baiknya adalah membunuh bakteri patogen, tapi tidak merusak kandungan gizinya. Kemudian ada lagi namanya susu kental manis ya, kita biasa sebut dengan SKM. Nah, susu kental manis ini menurut SNI 2971 tahun 2011 merupakan produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dari campuran susu dan juga gula, di mana proporsinya adalah 40% berbanding 60%. Ya. Nah, dengan cara menghilangkan sebagian kandungan airnya sehingga mencapai tingkat kepekatan tertentu. Makanya kita tahu bersama bahwa susu manis itu kandungannya teksturnya maaf itu lebih kental dibanding susu segar ya karena sudah ada menghilangkan air ya. Kemudian ada juga susu bubuk ya yang menurut SNI 012970 tahun 2006 SNI susu bubuk menyatakan bahwa susu
bubuk adalah susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar airnya. Jadi kalau susu kental manis hanya sebagian kecil, sedangkan susu bubuk adalah sebagian besar airnya, maka kandungan air sedikit dengan total padatan yang tinggi, ya. Nah, dari ulasan tersebut, teman-teman sudah tahu dong ya, bedanya susu segar apa, susu pasteurisasi apa, susu bubuk dan susu kental manis itu apa. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait produk susu, yaitu susu fermentasi. Kira-kira apa saja ya produk susu fermentasi, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa saja? Ya, ada yogurt. Ya, nah ini adalah produk yogurt dari lab THT ya, lab kami, di mana yogurt ini ada penambahan fortifikasi dari teh rosella ungu, sehingga hasilnya berubah menjadi ungu. Karena rosella ungu selain berperan sebagai antioksidan alami, juga memberikan pewarna alami, ya, memberi warna alami pada produk tersebut. Dan nilai fungsionalitasnya menjadi meningkat. Kemudian ada yang namanya keju. Keju juga merupakan produk dari susu fermentasi, teman-teman. Ya, ini merupakan hasil penelitian tesis saya waktu S2, di mana keju yang difortifikasi dengan teh hitam ortodoks. Semakin tinggi penambahan teh hitam ortodoks, maka warna kejunya akan semakin gelap, semakin coklat. Tapi tidak khawatir, karena aroma dan rasanya pun ada meningkat, ya, di mana ada flavor, ada aroma-aroma teh dengan rasa-rasa sedikit keteh-tehan, ya. Nah, antioksidannya juga meningkat, teman-teman, karena ada kandungan dari terubigin dan juga teflavin yang terkandung pada teh hitam ortodoks. Kemudian ada ice cream probiotik. Kenapa bisa dikatakan sebagai fermentasi, produk fermentasi? Karena es krim ini tidak sembarang es krim, teman-teman. Es krim ini dibuat dengan bahan baku bukan hanya susu, tapi juga ada penambahan yogurt. Jadi ada 50% susu dan 50% yogurt, sehingga es krimnya disebut dengan es krim probiotik, di mana pada es krim tersebut mengandung beberapa bakteri baik, seperti Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, dan juga Streptococcus thermophilus. Selanjutnya ada kefir. Nah, ini adalah kefir produk Lab THT juga, yaitu penambahan teh hitam ortodoks, maka warna kefirnya menjadi lebih coklat. Kefir ini tidak jauh berbeda seperti yogurt, hanya perbedaan signifikannya adalah kefir ini lebih masam rasanya, karena bakterinya juga berbeda. Produk, output yang dihasilkan bukan hanya bakteri saja, bukan hanya bakteri asam laktat saja, tetapi juga di situ ada yang namanya yeast atau ragi, ya. Selanjutnya, apa sih sebetulnya manfaat dari susu fermentasi itu? Sangat banyak sekali ya teman-teman ya, manfaat dari produk susu fermentasi. Yang pertama, mudah dicerna. Ya, kenapa mudah dicerna? Karena laktosa atau gula susu yang terkandung di dalam susu itu sudah terhidrolisis menjadi metabolit atau senyawa yang lebih lebih apa? Lebih sederhana, ya, karena sudah dirubah menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian yang kedua, produk yang lebih kental ya pada susu fermentasi akan lebih diserap optimal nutrisinya. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa susu itu kan kandungannya encer ya. Kemudian ketika difermentasi akan menjadi lebih kental sehingga daya serap, daya cernanya itu akan lebih optimal di dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, bisa mengurangi laktos intoleran ya, di mana seseorang yang tidak memiliki kandungan, enzim laktase itu akan sulit untuk mencerna laktosa dalam tubuhnya, sehingga butuh mengkonsumsi, susu yang telah difermentasi, ya, supaya tidak diare atau sakit perut. Yang keempat, mengandung senyawa bioaktif pada susu fermentasi, sehingga sering dikatakan susu fermentasi ini adalah functional food atau pangan fungsional yang memiliki nilai gizi di luar nilai gizi utamanya. Sampai sini any question, teman-teman? Izin bertanya Pak, Oh iya, silakan. Afan ya, silakan. izin tanya karena nama saya Afan, izin bertanya terkait penderita laktose intoleransi ya Pak. Apakah semua penderita laktose intoleransi dapat mengonsumsi produk susu fermentasi Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik, Mas Afan. Ya, apakah semua penderita laktose intoleran dapat mengonsumsi produk dari susu fermentasi? Jawabannya tergantung, ya, tergantung dari penderitanya. Apakah penderita tersebut penderita laktose intoleran akut atau ringan, ya.
Jawabannya adalah tergantung tadi. Kalau misalkan seseorang tersebut ya, orang tersebut penderita laktos intoleran yang akut, artinya dia tidak bisa sama sekali mengkonsumsi laktosa. Walaupun susu itu sudah diubah menjadi susu fermentasi. Karena pada produk susu fermentasi itu tetap ada laktosa namun dalam jumlah yang sedikit. Tetapi jika seorang tersebut penderita laktos intoleran yang ringan, ya, itu masih bisa mentolerir adanya laktosa walaupun sedikit. Jadi tidak bisa mengkonsumsi laktosa pada susu segar atau murni, maka alternatifnya adalah bisa mengkonsumsi pada produk susu fermentasi gitu. Karena laktosanya sudah sedikit. Atau untuk penderita laktos intoleransi akut bisa mengkonsumsi dari produk-produk yang nabati. Contohnya ada soy milk ya, sari kedelai dan lain-lain. Seperti itu Mas Afan. Cukup ya? Oke, Mas Afan nanti jangan lupa WA saya ya. Nanti akan saya kasih bonus nilai plus. Puas. Kita lanjut teman-teman. Selanjutnya apa sih prinsip dasar dari proses fermentasi? Ya, prinsipnya adalah perubahan laktosa atau gula susu menjadi senyawa-senyawa metabolit yang lebih sederhana. Ya, seperti adanya perubahan glukosa yang tadi laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, metabolit fermentasi ini meliputi metabolit primer dan juga sekunder seperti yang tertera di layar. Kemudian kita sekarang masuki produk yang pertama, yaitu keju. Nah, keyword kata kunci dari produk keju adalah penggumpalan protein. Ingat-ingat ya teman-teman ya, akan saya keluarkan di ujian nanti. Jadi, keju ini merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara menggumpalkan protein susu, terutama yaitu berupa kasein. Ya, kasein ini merupakan salah satu protein susu. Seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah ilmu pascapanen peternakan di semester 4 lalu ya. Nah, kasein ini dapat digumpalkan oleh enzim proteolitik, asam, dan juga panas atau kombinasi dari ketiganya. Nah, tahap terpenting itu adalah tahap pengasaman untuk menurunkan pH-nya ya. Selanjutnya, cara pembuatan keju itu seperti apa? Nah, prinsip dasar untuk membuat keju yang pertama adalah susu segar, kita pasteurisasi dulu di suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, kemudian melalui proses pengasaman, tambahkan bakteri, kemudian digumpalkan proteinnya hingga membentuk padatan, nanti pisahkan antara yang padat dengan yang cair ya, disaring. Nah, yang padat ini disebut dengan curd dan yang cair ini disebut dengan whey. Lalu dipres yang padatannya jadilah keju segar. Atau bisa juga diperam untuk menjadi keju yang keras atau hard cheese atau fresh cheese juga bisa ya, jadi soft cheese. Nah, ini ada sedikit video ya, kita simak how to make cheese. Hey everybody, today we're going to be showing you how to make cheese. Cheese is a food that's made out of bad milk. I know that sounds bad, but it tastes pretty good sometimes and it's really easy to make. To make cheese, all you have to do is take some wet milk and Ini cook it susu, and stir it and kemudian squeeze it. ditambahkan I don't really dengan understand how it enzim works, but if you dan do juga it right, you'll bakteri, end up with a big old juga tub bisa of cheese that menggumpal, you lalu can ada eat all night keringan long. Invite your seperti friends sudah over and have a cheese menggumpal. sleepover where you Nah, eat curd ini bucketfuls of cheese cikal and talk bakal about mean keju, teachers teman-teman. and boys. Jadilah It'll be keju great. slice Please seperti ini. invite me. I've never been to a sleepover. I never get invited to anything. Please, I want to know what it's like to have fun. Oke, untuk video lebih jelasnya yang lebih lengkap bisa teman-teman lihat ya di file biru sudah saya siapkan beberapa video untuk membuat keju ya, supaya untuk memperjelas teman-teman. Oke, sehingga kita masuklah pada tahap kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan dari kuliah kita hari ini? Ya, jadi kuliah kita hari ini membahas tentang keju. Pada keju merupakan salah satu produk susu fermentasi yang memiliki sangat amat banyak manfaat untuk kesehatan tubuh ya. Salah satunya tadi untuk apa? Mudah dicerna, kemudian mengandung senyawa bioaktif ya. Kemudian apa? Bisa mengatasi penderita laktos intoleran ya. Sehingga bisa dikatakan keju ini sebagai produk functional food atau pangan fungsional ya, teman-teman. Oke, untuk kuliah hari ini cukup sekian. Jangan lupa nanti teman-teman dibuka birunya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis TM ke-10 ya. Nilai tertinggi kuisnya akan saya berikan hadiah reward pada pekan depan ya. Cukup sekian dari saya. Sebelum tutup ada pertanyaan dulu. Any question, teman-teman? Izin Tidak saya, ada Pak. ya? Oke. Oke, cukup sekian kuliah kita hari ini. Mohon maaf bila banyak kurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.